Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kali ini kita akan masuk kepada materi tentang ketentuan pelaksanaan zakat. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita buka pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan ilmu pada kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadatin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, setelah minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi sujud, baik itu sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran bab 2, yaitu mengenai ketentuan pelaksanaan zakat dengan submateri yang akan Bapak sampaikan mengenai pengertian zakat dan juga pembagian zakat. Anak-anak sekalian, seperti kita ketahui, mungkin kalian juga tahu mengenai zakat, karena memang zakat ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi buat orang muslim. Mengulas kembali pengertian zakat. Pengertian zakat itu dibagi menjadi dua, itu secara bahasa juga secara istilah ilmu fikih. Menurut bahasa, zakat itu artinya adalah berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah ilmu fikih, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Itulah pengertian daripada zakat. Lalu kita masuk. Sebenarnya zakat itu ada berapa macam? Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah itu adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan pada bulan suci Ramadan dengan tujuan mensucikan diri kita. Sedangkan pengertian zakat mal itu sendiri menurut bahasa artinya harta. Sedangkan menurut istilah, zakat mal itu adalah zakat berupa harta yang wajib dikeluarkan kepada mereka yang berhak menerima dengan syarat tertentu setahun sekali. Nah, itu pengertian daripada zakat fitrah dan zakat mal. Jadi zakat itu terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Pembahasan kita kali ini fokus kepada zakat fitrah. Ya, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu tadi sudah disebutkan. Zakat fitrah tadi adalah mengeluarkan sebagian makanan pokok dalam rangka mensucikan diri. Lalu bagaimana hukumnya? Hukum mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajib. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat
tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Jadi surat Al-Baqarah ini adalah dalil tentang diwajibkannya mengeluarkan zakat. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan zakat, termasuk zakat fitrah, kepada mereka, dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Jadi hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Wajib bagi orang yang kaya. Siapapun dia beragama Islam, dia wajib mengeluarkan, maka hukumnya wajib atau wajib ain, ya. Lalu berapa besarannya? Besaran zakat fitrah itu sebanyak 1 sa'. Makanan pokok yang wajib kita keluarkan itu sebanyak 1 sa'. 1 sa' itu sama dengan 2,5 kg atau 3,1 liter. Nah, ini besarannya, ya. Besarannya. Jadi setiap orang berkewajiban mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 kilogram makanan pokok atau 3,1 liter makanan pokok. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan kepada semua manusia sebanyak 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum pada setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Jadi besarannya itu 1 sa'. 1 sa' itu 2,5 kilo atau 3,1 liter. Apa yang dizakatkan? Ya makanan pokok. Kalau hadis Nabi tadi dikatakan adalah kurma dan gandum. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah, di daerah Rasul, itu makanan pokoknya adalah kurma dan gandum. Sedangkan untuk di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras. Jadi, kita mengeluarkan zakat fitrahnya itu berupa beras. Bagaimana kalau diganti dengan uang? Boleh. Ya, sebagian ulama mengatakan, silakan diganti dengan uang seharga beras yang kita makan. Misalkan harganya 10.000 per kilo, ya tinggal dikali 2,5 kilo kali 10.000. Jadi besarannya yang penting adalah besaran daripada mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Kemudian kita akan masuk rukun zakat fitrah. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang wajib ada pada saat zakat fitrah. Kalau salah satunya tidak ada, maka zakat fitrahnya tidak sah. Apa saja dia? Di antaranya yaitu adalah niat. Nah, ini yang pertama adalah niat. Niat dulu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu adalah ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini harus ada orangnya. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu disebut muzakki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga adalah ada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, orang yang berhak menerima zakat fitrah dalam ilmu fikih disebut mustahiq. Ya, mustahiq itu orang yang berhak. Jadi ada orang yang tidak berhak, ada orang yang berhak. Nah, orang yang berhak itu adalah mustahiq. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat adalah ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ya sudah tentu, kalau tidak ada barangnya tidak mungkinlah bisa dizakatkan. Oleh karena itu, rukun yang keempat adalah ada barang atau makanan pokok yang bisa dizakatkan. Jadi keempat rukun inilah yang sekiranya membuat sah zakat fitrah. Ya, kalau salah satu di antaranya tidak ada, maka tidak terjadi atau tidak sah zakat fitrahnya. Misalkan tidak ada orang yang menerima, dia mengeluarkan tapi tidak ada orangnya, itu tidak sah zakatnya. Atau dia berhak menerima zakat, atau dia wajib mengeluarkan zakat, tetapi barang yang dizakatkannya tidak ada. Nah, ini tidak akan terjadi yang disebut dengan zakat fitrah.
Kemudian siapa yang wajib membayar zakat? Yang pertama adalah orang Islam. Jadi orang selain Islam tidak wajib. Kita sebagai orang Islam, kita wajib mengeluarkan zakat. Karena hukumnya fardu ain, jadi setiap diri manusia itu wajib, baik itu anak kecil maupun yang sudah dewasa. Yang jelas dia beragama Islam. Kemudian yang kedua, memiliki kelebihan makanan untuk satu hari penuh itu buat keluarganya pada malam hari di bulan Ramadan atau di hari raya Idul Fitri. Jadi ketika hari raya Idul Fitri tiba besok, malam harinya kita punya kelebihan makanan, maka kita wajib mengeluarkannya. Lalu bagaimana yang tidak memiliki makanan? Yang tidak memiliki makanan atau kelebihan makanan, atau dia fakir miskin, dia tidak punya sama sekali, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Bahkan dia berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, orang tersebut masih hidup saat terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri atau terbit fajar pada hari raya Idul Fitri. Maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana dia meninggalnya pada saat hari raya Idul Fitri? Misalkan sudah melewati fajar, maka tidak ada kewajiban. Tapi kalau pada malam hari, malam takbiran atau malam Idul Fitri, dia meninggal dunia, maka orang yang meninggal dunia itu tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh ahli warisnya. Kapan mengeluarkan zakat? Nah ini waktunya. Ada 3 waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama di awal Ramadan, yang kedua di pertengahan Ramadan, dan yang ketiga di akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Di antara ketiga ini ada waktu yang afdol atau waktu utama. Kapan waktu utamanya? Yaitu pada akhir bulan Ramadan setelah terbenam matahari sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, ini waktu yang sangat afdol atau waktu yang sangat utama. Lalu bagaimana tujuannya? Buat apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang kita lakukan selama menunaikan ibadah puasa. Jadi sebagaimana tadi pengertiannya, fitrah itu adalah suci. Jadi untuk mensucikan diri kita. Kemudian tujuannya apa lagi? Agar kita bisa memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuannya itu bisa membantu sesama agar ikut merasakan kebahagiaan menyambut Idul Fitri. Nah itulah mengenai zakat dan khususnya zakat fitrah. Mudah-mudahan memberikan manfaat materi yang singkat ini. Kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti, sehingga bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bertemu kembali dengan materi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.